Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market Official Channel dari sahambagus.co.id. Saya sebagai redaktur pelaksana di sahambagus.co.id. Baiklah, bersama saya Pak Kiai Angke. Apa kabar? Sehat, Pak? Ya, sehat. Mantap. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang 2026. Jadi saham di 2026 itu jangan di hold lama-lama, Pak Yaya. Ya. Jangan di hold lama-lama. Kenapa? Terus bagaimana memainkan ritme itu sehingga para trader saatnya dia punya waktu atau timing yang tepat untuk kapan dia lepas, kapan dia beli, kapan dia lepas, kapan dia beli, gitu Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Oke teman-teman, ada satu kata-kata dari Charlie Munger, partnernya Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa ketika tukang cukur dan sopir taksi sudah mulai memberikan rekomendasi saham kepada Anda, maka crash market akan segera datang. Oke. Mantap juga. Jadi ketika tukang cukur, tukang Grab ya, kemudian teman-teman Anda yang dulunya tidak pernah mengenal saham, saudara-saudara Anda tiba-tiba DM ke Anda atau telepon ke Anda, Pak Mahmud, gimana saham Bumi, bagus nggak buat dibeli? Nah, itu menandakan bahwa market hampir mencapai puncaknya. Jadi kalau udah sampai puncaknya nanti crash, nanti akan koreksi ke bawah dalam. Oke. Dan itu pengalaman Charlie Munger itu sudah terjadi dari tahun 1930-an, kemudian sampai dengan bubble internet ya tahun 2000-an, kemudian crash lagi tahun 2010, 2008 ya, dan kemudian pada saat Covid kemarin. Jadi salah satu tanda-tandanya itu. Jadi kalau ada orang yang dulunya awam banget tentang saham tiba-tiba membicarakan saham, itu sudah tanda-tanda market sudah ada di puncak, dan biasanya kalau udah di puncak kemudian koreksi dan akan crash gitu Pak ya. Betul. Dan tanda-tandanya yang kedua itu bisa kelihatan juga dari bunga obligasi pemerintah yang dinaikkan bunganya secara terus-menerus. Ya, kita ingat SBN kita itu mulainya dari 6%, sekarang sudah 6,8%. 6,8. Artinya SBN atau obligasi pemerintah itu bunganya naik terus. Nah, itu menandakan bahwa juga pemerintah atau yang terjadi di negara kita ini adalah orang cenderung ingin bermain aman di obligasi pemerintah. Ya. Ya, dan untuk menarik itu kemudian pemerintah menargetkan satu yield obligasi yang besar gitu ya. Dan itu nilainya cenderung naik terus. Nah, itu katanya Charlie Munger seperti itu gitu kan. Dan kemudian muncul satu istilah-istilah yang rumit. Ada istilah valuasi di keuangan yang kemudian muncul yang rumit, yang nggak pernah dipahami orang. Dan itu mungkin sekarang juga mulai sudah terjadi ketika sebuah perusahaan tidak punya aset, ya, tidak punya cash, kemudian dibilangin yang penting kan punya traffic, punya customer base yang gede, yang penting tumbuh kan gitu kan. Kemudian rasio-rasio keuangannya sudah tidak masuk akal, misalkan pernya PBV-nya udah sangat tinggi-tinggi sekali, ribuan persen. Itu juga merupakan tanda bahwa market akan sebentar lagi akan mengalami titik puncaknya. Dan Anda tahu bahwa sekarang jumlah investor retail di Indonesia sudah 19 juta orang. 19 juta. Bertambah 7 juta orang dalam tahun ini. Ya. Artinya itu tadi, orang yang dulunya tidak mengenal saham kemudian masuk di saham. Orang yang dulunya di kripto kemudian rungkat masuk ke saham. Jadi semua kayaknya sekarang lagi hype masuk ke saham. Ya, jadi semakin banyak investor retail yang masuk ke saham Indonesia. Dan itu membuat
ceruk di saham ini makin sempit gitu Pak ya, dengan pertumbuhan investor retail yang sangat cepat tadi sampai 7 juta orang per tahun ini kan tahun 2025 Iya, itu ya. iya. Luar biasa. Nah itu berarti kan juga yang bermain atau melakukan trading di saham itu semakin banyak. Iya. Artinya pesaing kita juga semakin banyak karena di saham itu zero sum game. Oke. Ada orang yang menangis, ada orang yang tertawa. Oke. Gitu. Apakah Anda termasuk golongan yang menangis atau yang tertawa kan gitu ya? Iya. Ya. Apakah teman-teman di saham bagus ini kita semua nanti akan senang karena cuan dan tertawa atau kita menangis karena jadi korbannya? Oke. Jadi teman-teman investor retail, terutama teman-teman di saham bagus harus semakin cepat, harus semakin pintar, harus semakin tangguh, harus semakin punya psikologi yang mantap, dan harus punya ketahanan keuangan. Ya, kalau misalkan turun harus ada uang buat serok, turun lagi buat serok, nggak boleh main all in segala macam. Dan kecenderungannya sekarang semuanya orang itu trading. Ya, hampir semuanya trading ya. Jadi investor asing juga trading. Anda bisa lihat mereka rotasi ya. Rotasi kemudian tiba-tiba dari bumi, dewa, kemudian pindah ke saham-saham perkapalan, entah besok pindah ke saham apa lagi. Jadi asing itu sekarang juga tidak jenak seperti dulu, tidak stay lama-lama di satu saham gitu. Ya, begitu dia sudah cuan, dia kabur, pindah lagi ke emiten yang lebih prospek lagi, pindah lagi gitu. Kalau Anda lihat pergerakannya selama November Desember seperti itu gitu. Nah, berarti sekarang nggak cuma asing juga yang hit and run gitu Pak. Bukan hanya retail yang hit and run, bukan hanya tapi retail, asing pun juga hit and run. Luar biasa. Jadi asing pun juga melakukan rotasi saham, tidak lagi megang dalam jangka waktu lama, misalnya dipegang 5 tahun. Nah gitu-gitu enggak. Jadi bahkan dia belum setahun pun ya, bahkan enggak setahun. Dalam beberapa hari dia sudah pindah rotasi saham lagi, udah dipindah-pindah uangnya, dipindah-pindah gitu. Dari sawit dipindah ke oil and gas dipindah ke nikel dipindah lagi ke teknologi dipindah lagi ke bank, pokoknya muter seperti itu. Dan itu dalam waktu yang cepat gitu Pak. Dalam waktu cepat, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya di IHSG, di Bursa Efek Indonesia kita. Gitu. Jadi 2026 kita pun harus adaptif gitu. Ya, kita pun harus nggak boleh lama-lama megang saham. Ya. Batas paling lama itu untuk tahun depan berapa lama tuh Pak ya kira-kira Pak ya? Batas paling lama nih, batas paling lama. Ya mungkin bisa kita ambil asumsinya misalkan tiap 3 bulan sekali Anda harus lepas dan ganti yang baru atau seperti ini gitu kan. Nah bahkan kalau asing itu sekarang kan dalam hitungan hari mereka pindah gitu. Nah, oleh karena itu kita di komunitas saham bagus ini 2026 akan lebih banyak main scalping daripada main swing, dan akan lebih sedikit lagi memegang untuk value investing. Karena semakin lama semakin tidak pasti. Dan selalu kita coba untuk money manajemennya supaya tetap menyisakan uang di RDN ya, jangan dihabis-habisin. Jadi harus saldonya itu harus tetap aman lah di situ Pak ya gitu ya. Iya, terutama di akhir bulan ya, lebih baik kita amankan porto kita menjadi cash dibandingkan nanti biasanya di akhir bulan ada gejolak-gejolak, karena di akhir bulan itu banyak broker yang kemudian menjual, ya, menutup transaksinya, kemudian banyak fund manager juga melakukan hal yang sama karena dia harus lapor ke kantor pusat. Ya, kemudian banyak juga orang yang pakai margin trading juga menutup penjualannya. Jadi selalu hati-hati di tanggal-tanggal akhir bulan antara tanggal 25 sampai dengan 30. Ya gitu. Betul ya. Nah ini peringatan nih untuk early warning nih Pak ya. Ya 2026 ya, kita harus lebih adaptif lah, intinya itulah. Jangan ngeyel dengan satu pola trading yang kamu yakinin. Kalau memang pola trading yang kamu yakinin itu memang tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan marketnya, ya kamu harus berubah gitu. Jangan kekeh mau jangka panjang, mau hold sampai dengan
cuan tertentu, Iya. misalkan mau sampai 100%, sampai 200%, Iya. tanpa melihat posisi dari bid dan offernya, tanpa melihat posisi bandar masih pegang atau enggak, tanpa melihat posisi asing itu masih ada atau enggak gitu. Tapi hanya sekedar keinginan mencapai target yang kita tentukan. Ya. Padahal kan market itu Pak, itu nggak bisa kita dikte gitu loh. Kita Oke. selalu harus realistis. Realistis. Termasuk mengambil cuan dan profit pada harga berapa itu kita harus realistis. Gitu. Kalau memang tidak bisa 10%, ya kita harus menyadari, ya udah kita ambil. Gitu. Oke. Besok perkara besok lagi gitu. Ya. Jadi semakin cepat kita mengambil profit kayaknya semakin aman untuk 2026, karena itu tadi kondisi ekonominya masih bergejolak. volatile ya, tidak jelas Naik, gitu kan. iya. Misalkan hari ini juga Amerika mau perang sama Venezuela, Venezuela nyeret Rusia, Rusia juga ngelaporin Amerika ke Dewan Keamanan PBB gitu kan. Jadi masalah Ukraina belum selesai, sekarang masalah Venezuela. Belum juga selesai sama Israel kan gitu. Belum selesai juga dengan tetangga kita Myanmar. Nah, Ya, belum selesai juga antara konflik antara Cina sama Hong Kong. Belum selesai juga antara Cina sama Jepang yang kemarin menterinya juga, menteri Jepangnya juga menghina Cina segala macam. Nah gitulah. Jadi dunianya masih kacau dan emas masih akan terus naik, terus naik, terus naik. Jadi bursa kita takutnya itu tidak mencerminkan realita yang sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan gitu. Jadi kenaikan bursa efek Indonesia yang 22 kali dalam 1 tahun ini itu tidak berbanding lurus dengan perbaikan secara fundamental makro maupun mikroekonomi, sehingga inilah yang disebut bubble. Dan bubble ini bisa pecah kapan saja. Nah, mewaspadai hal itu, maka apa yang disampaikan sama Pak Kiai Angke itu jadi semacam early warning buat kita. Ya kan, early warning buat trader. Nah, baiklah, tetap stay tune di sahambagus.co.id dan juga tetap stay tune juga di Gosip Market official YouTube kita. Salam cuan. Selamat cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya amsyong.